Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi procurement. Izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Oliviandra Diah Permata, Afif Maulana, Diandra Fara Kurnia, Ananda Nabila, dan Salsa Azura Jasri. Perkenalkan, nama saya Salsa Azura Jasri. Saya akan mempresentasikan materi pengertian dari procurement dan purchasing dalam supply management. Jadi, pengadaan pembelian itu merupakan istilah yang sama. Ada perbedaan antara pengadaan dan pembelian dalam tujuan mereka, tugas yang mereka bahas, orang yang terlibat, dan apa yang mereka capai. Kalau misalnya kalian bertanya apa perbedaan dari pengadaan dan pembelian kepada orang awam, sebagian besar dari mereka akan menjawab sebenarnya kedua hal tersebut sama saja. Tapi kalau misalnya kamu bertanya pada seorang manajer pengadaan atau manajer pembelian, manajer mereka akan menjelaskan sedetail-detailnya apa perbedaan antara pengadaan dan pembelian. Seperti bagaimana cara procurement atau pengadaan ini bekerja, misalnya seperti ini. Kamu akan membangun sebuah usaha atau industri di bidang pakaian. Untuk membangun industri di bidang pakaian itu kan kamu berarti butuh bahan-bahan yang terbaik untuk membuat sebuah pakaian. Seperti misalnya kapas atau benang atau nanti bagian bungkusnya. Jadi procurement ini bekerja di dalam hal tersebut. Misalnya nanti si procurement inilah yang akan memilih industri mana yang menghasilkan kapas terbaik, industri mana yang menghasilkan benang terbaik, dan industri mana yang mempunyai packaging terbaik. Disitulah procurement ini bekerja. Selanjutnya ada perbedaan yang paling mendetail antara pengadaan dan pembelian, seperti yang teman-teman bisa lihat di tabel. Di procurement, tujuan akhir dari procurement ini untuk mengidentifikasi persyaratan organisasi dan memenuhi pengadaan persyaratan tersebut. Namun di purchasing, tujuan akhir dari mereka adalah untuk mengatur pengeluaran organisasi dan pembelian barang, peralatan, dan layanan untuk organisasi. Selanjutnya di procurement, itu merupakan proses yang strategis dan proaktif, melibatkan banyak tahap proses yang dapat memakan waktu dan mahal. Sedangkan dalam purchasing, ini mereka proses reaktif. Proses ini lebih mudah dan melibatkan beberapa langkah. Selanjutnya, pengadaan lebih mementingkan nilai suatu barang daripada berapa biayanya. Sedangkan pembelian lebih berfokus pada biaya daripada nilai yang dimilikinya. Dalam pengadaan, setiap tahap melibatkan beberapa jumlah orang, masing-masing berkontribusi pada salah satu bagian dari seluruh proses. Sedangkan di pembelian hanya melibatkan beberapa orang saja. Selanjutnya ada tujuan procurement. Yang pertama ada untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi, mengelola proses pembelian secara efektif dan efisien. Selanjutnya mengelola basis pasokan. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang kuat dengan kelompok fungsional lainnya, mendukung persyaratan operasional. Selanjutnya, materi pemilihan dan evaluasi pemasok akan dijelaskan oleh teman saya, Afif. Perkenalkan, nama saya Maulana Mahdi, NIM 4132101011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan dan pemasukan evaluasi pemasok. Pemilihan dan evaluasi pemasok adalah proses yang melibatkan menyatakan kebutuhan organisasi dan kemudian menentukan seberapa baik berbagai pemasok potensial dapat memenuhi kebutuhan ini. Langkah pertama dalam proses ini mengidentifikasi kebutuhan akan pasokan dapat ditimbulkan dari sejumlah pertimbangan seperti berakhirnya perjanjian pasokan yang ada atau pengembangan produk baru. Analisis situasi, langkah kedua melihat lingkungan internal dan eksternal di mana keputusan pasokan harus dibuat. Pertimbangan internal termasuk identifikasi pemangku kepentingan terkait, di mana pasokan diperlukan dan kuantitas dan kualitas pasokan yang sesuai, serta kebijakan pemasokan yang berlaku. Sehubung dengan terakhir, jika sebuah organisasi menggunakan 4 kriteria seleksi yang relevan,
Haruskah keempat diberi bobot yang sama? Atau haruskah kriteria tertentu ditimbang lebih berat daripada yang lainnya? Teknik pembobotan ini berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan peringkat untuk setiap pemasok yang mungkin, dan peringkat ini berperan penting dalam langkah keempat dari proses pemilihan pemasok. Pilih pemasok yang terjadi ketika sebuah organisasi memilih satu atau lebih perusahaan untuk memasok produk yang relevan. Memilih jumlah pemasok yang lebih tepat yang harus digunakan perusahaan setelah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan. Pertimbangan internal yang disebut dalam langkah 2 dapat mempengaruhi keputusan untuk menggunakan pendekatan sumber tunggal atau multisumber. Sementara tujuan dari kedua pendekatan adalah untuk memberikan organisasi pembelian dengan nilai terbaik dan bagian yang disediakan. Masing-masing menawarkan keuntungan yang berbeda. Tujuan dari ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang pemasok. Audit pemasok dapat melibatkan penilaian struktur pemasok, sumber daya, kesehatan, dan tanggung jawab. Evaluasi ini dapat difasilitasi jika suatu organisasi telah secara eksplisit mengidentifikasi kriteria seleksi seperti disebut dalam langkah 4. Banyak perusahaan menggunakan kartu skor pemasok untuk melaporkan informasi kinerja kepada pemasok mereka. Dapat kategoris titik timbang atau berbasis biaya. Paragraf sebelumnya telah mempresentasikan pilihan dan evaluasi pemasok sebagai proses yang tampaknya mudah dan mudah diikuti, tetapi pemilihan dan evaluasi pemasok sebenarnya bisa sangat kompleks. Pertama, pemilihan pemasok dan evaluasi umumnya melibatkan beberapa kriteria, dan kriteria ini dapat bervariasi baik dalam jumlah dan kepentingan, tergantung pada situasi tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Diandra. Perkenalkan, nama saya Diandra Farah Kurnia dengan NIM 4132101016. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan portofolio pengadaan. Sebagai bagian dari analisis situasi sebelumnya, manajer pengadaan diharuskan untuk terus menyadari karakteristik penawaran dan permintaan dari bahan baku, suku cadang komponen, dan persediaan yang mereka beli. Matriks portofolio Kraljic digunakan oleh para manajer untuk mengklasifikasikan pembelian perusahaan dengan tujuan meminimalkan kerentanan pasokan dan mendapatkan hasil maksimal dari daya beli perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan matriks portofolio Kraljic. Jadi tujuannya itu yaitu meminimalkan kerentanan pasokan dan mendapatkan hasil maksimal dari daya beli perusahaan. Berikut merupakan matriks portofolio Kraljic. Jadi di matriks ini menggambarkan 4 kategori, yaitu yang pertama ada non-kritis dengan kepentingan rendah kompleksitas rendah, yang kedua ada leverage dengan kepentingan tinggi kompleksitas rendah, yang ketiga ada strategik dengan kepentingan tinggi dan kompleksitas tinggi, dan yang terakhir ada bottleneck, yaitu kepentingan rendah kompleksitas tinggi. Selanjutnya yaitu pengembangan pemasok atau reverse marketing. Reverse marketing adalah kondisi pemasaran di mana para pembeli mencari penjual yang berpotensi menawarkan produk yang bagus. Berbanding terbalik dengan biasanya, di mana penjual mencari pembeli yang potensial untuk ditawari produk. Ada alasan mengapa pembeli mengambil peran yang lebih proaktif dan agresif dalam proses pengadaan. Salah satunya adalah inefisiensi yang terkait dengan pemasok yang memulai upaya pemasaran terhadap pembeli, seperti informasi dari pemasok yang tidak memadai, tidak mencukupi, atau terlalu dini. Secara singkat, reverse marketing memiliki ciri-ciri aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki pendekatan agresif dan imajinatif dalam pembelian barang. Yang kedua ada mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan pemasok barang. Yang ketiga memerlukan kerjasama yang erat dengan pemasok lama maupun baru. Dan yang terakhir yaitu mengambil inisiatif termasuk membujuk calon pemasok yang enggan menjual barang atau jasanya. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila.
Perkenalkan, nama saya Ananda Nabila dengan NIM 4132101026. Saya akan membacakan materi tentang pengadaan global. Pertumbuhan globalisasi yang berkelanjutan berarti bahwa banyak organisasi, daripada hanya mengandalkan pemasok lokal dan domestik, mereka akan terus melemparkan jaring yang lebih luas untuk mencari sumber pasokan. Pengadaan global atau searching yang mengacu pada pembelian komponen dan input di mana saja di dunia didorong oleh dua alasan utama, yaitu strategi input faktor dan strategi akses pasar. Dengan strategi input faktor, organisasi mencari sumber pasokan berbiaya rendah atau berkualitas tinggi. Sedangkan strategi akses pasar melibatkan sumber daya di pasar di mana organisasi berencana untuk melakukan bisnis yang signifikan. Perencanaan adalah langkah pertama dalam pengadaan global dan melibatkan penilaian yang jujur tentang peluang dan tantangan sumber global. Spesifikasi melibatkan pengukuran dan kualifikasi sumber saat ini di berbagai dimensi seperti kualitas, biaya, kehebatan, dan standarisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Oliviandra. Perkenalkan, nama saya Olivia De Permata dengan NIM 4132101005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-6, yaitu pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan mengacu pada integrasi pertimbangan sosial dan juga pertimbangan lingkungan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak kegiatan pengadaan terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. Yang pertama, ada tanggung jawab sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pengadaan yang bertanggung jawab secara sosial terdiri dari 5 dimensi, yaitu keragaman, lingkungan, hak asasi manusia, filantropi, dan keselamatan. Yang kedua, ada pemulihan investasi. Cara untuk memulihkan pendapatan atau mengurangi biaya yang terkait ada 4 cara, yaitu bahan bekas, surplus, usang, dan limbah. Selanjutnya, di materi yang ketujuh ada keuangan peluang pasokan. Fokus yang muncul dalam rantai pasokan yang secara langsung mempengaruhi hubungan pengadaan adalah konsep pembiayaan rantai pasokan. Contohnya seperti pembiayaan rantai pasokan, arus kas, keuntungan bagi perusahaan penjualan, dan juga pembiayaan rantai pasokan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.